Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas program linear bagian kedua, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik penyelesaian. Masih ingat contoh ini yang ada di video sebelumnya, ada di slide-nya? Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan min 2x tambah 3y lebih besar sama dengan min 12, 5x tambah 8y lebih kecil sama dengan 40, x lebih besar 2, y lebih besar 0. Nah, penyelesaian yang pertama itu adalah kita cari titik potong masing-masing garis, baik dia titik potong sumbu X ataupun dia titik potong daripada sumbu Y. Nah, jadi setelah itu kita gambar dia ke diagram Kartesius. Nah, kita gambar ke diagram Kartesius. Nah, sehingga diperolehlah arsirannya. Diperolehlah arsiran daripada eh, sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini adalah kebalikannya. Di mana untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian itu, saya kasih gambaran umumnya itu yang pertama sebelumnya minggu lalu itu adalah kita membahas tentang pertidaksamaan, kemudian kita membuat grafiknya atau daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kebalikannya, dikasih tahu grafiknya, bagaimana dia pertidaksamaannya. Nah, namun sebelum ke sini, ada beberapa hal yang menjadi materi prasyarat kita, yaitu mengenai persamaan garis waktu di SMP. Nah, menentukan persamaan garis itu banyak cara. Misalnya, garis ini tentukan persamaan garis dari grafik di atas. Garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Titiknya juga ada langsung di sumbu X dan sumbu Y, yaitu 6,0 dan 10,0. Nah, masih ingat cara penyelesaiannya seperti apa? Persamaan garis melalui titik A, 0 dan 0, B adalah BX tambah Y sama dengan AB. Nah, lebih gampangnya begini. X-nya ditukar menjadi pasangan, sorry. Ya, di X-nya ditukar menjadi pasangan Y. Y-nya ditukar menjadi pasangan X. Kemudian angkanya dikali gitu loh. Angka yang di X menjadi pasangan Y. Angka yang di Y menjadi pasangan X. Kemudian dikali. Nah, gitu. Misalnya begini, persamaan garis melalui titik 6,0 dan 0,10 dari grafik sini. Maka di sini kan X-nya 6, Y-nya 10. Berarti pasangkan. Ini menjadi pasangan daripada Y. Ini pasangan dari X. Berarti 10X ditambah 6Y. Ini dia. Kemudian angkanya dikali. 10 kali 6. 10 kali 6 berapa? Ya, 60. Nah, itulah persamaan garis dari ini. Kemudian, yang kedua, memotong titik potong sumbu X dan sumbu Y berarti memotong titik 0,0 sama satu lagi ada titiknya 7,6 gitu. Berarti ini kan bukan memotong sumbu X dan sumbu Y lagi, namanya beda sama yang sebelumnya ya. Jadi ini penyelesaiannya juga menggunakan persamaan garis melalui dua titik yang kita misalkan 1x1, 1y1 gitu loh. X1, y1 dan x2, y2. Dengan rumus menggunakannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Cara mencari M-nya, Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, untuk persamaan garis di samping itu adalah melalui titik 0,0 dan 7,6. Berarti di sini X1-nya 0, Y1-nya 0. X2-nya 7, Y2-nya 6. Maka saya cari dulu M-nya. 6 dikurang 0, 7 dikurang 0, berarti 6 kurang 0, 6. 7 kurang 0 sama dengan 7. Berarti dia M-nya 6 per 7. Nah, persamaannya kita masukkan lagi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya tadi 0, berarti Y kurang 0. M-nya 6 per 7. X1-nya 0, berarti ini X kurang 0. Ya, harusnya ini X kurang 0 ya. Tapi tambah 0 juga nggak masalah sebenarnya. Karena tambah 0 sama kurang 0 itu hasilnya tetap sama ya. Nah, jadi ini kita kali ke samping 7-nya ke sini. Berarti ini jadi 7Y
kali 0 berarti 0, sama dengan 6x. 7y sama dengan 6x. Atau diubah menjadi 7y min 6x sama dengan 0, sama aja. Atau mau dibuat 6x duluan nggak apa-apa, 6x sama dengan 7y. Atau 6x min 7y sama dengan 0. Nah, jadi ini bebas kita atur ubah-ubah seperti apa, tergantung dia kemauan soal maunya seperti apa. Next, ini juga melalui dua titik, cuman dia satu titiknya bukan di 0,0 lagi, min 2,2 sama 7,6. Nah, garis ini nanti akan bertautan dengan apa namanya soal selanjutnya. Sama penyelesaiannya, persamaan garis melalui titiknya, dua titik, y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, m-nya y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, persamaan garis melalui titik min 2,2 dan 7,6, berarti saya misalkan x1 adalah min 2, y1-nya 2, x2-nya 7, y2-nya 6. Nah, saya cari m-nya dulu. 6 dikurang 2. 7 dikurang 2. Berarti 6 kurang 2, 4. 7 kurang jadi 7 tambah 2. 7 tambah 2, 9. Maka m-nya adalah 4 per 9. Nah, saya masukkan ke rumus. Y1-nya tadi saya dapat 2. Berarti y kurang 2. M-nya 4 per 9. X-nya min 2. Berarti X min 2. Berarti X plus 2. Nah, 9 ini saya kali ke samping sini. Berarti 9Y min 18 sama dengan 4 kali X. Berarti 4X. 4 kali 2 berarti 8. Berarti 9Y min 18 sama dengan 4X tambah 8. Nah, X-nya saya pindahin. Berarti 9Y min 4X sama dengan 18 tambah 8. Nah, saya pindah lagi, min 4x-nya yang depan, min 4x tambah 9y. Ini nggak mengubah tanda karena nggak pindah ruas, hanya pindah posisi aja ya. Berarti min 4x tambah 9y sama dengan 26. Nah, itulah persamaan garis berikut. Berikutnya, nah ini ada dua garis. Satu garis tadi ini sudah ada di slide sebelumnya. Ada garis begini lagi, tapi cuma satu titik. Kalau satu titik bagaimana? Nah, kita lihat dulu apa yang dia mau. Jika garis N sejajar dengan garis M, katanya. Tentukan persamaan garis N. Nah, berarti ini kan posisinya sejajar. Hanya ada satu titik. Ya, berarti bisa kita cari dengan menggunakan persamaan garis N sejajar dengan garis M. Tetap menggunakannya. Persamaan garis M-nya sudah kita hitung sebelumnya, diperoleh min 4x tambah 9y sama dengan 26. Sehingga kita cari dulu M-nya. Nah, karena rumusnya sama, y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, maka m1 sama dengan m2 kalau dia sejajar ya. Jadi min 4x tambah 9y sama dengan 26. Ini dari garis M, kita cari dulu gradien dari garis M. Gradien dari garis M itu adalah min koefisien X per koefisien Y. Artinya min angka X dibagi angka Y. Min, angka X-nya kan min 4, angka Y-nya 9. Maka hasilnya adalah min berarti kan 4 per 9 jadi positif. M1 sama dengan M2 berarti M2-nya sama dengan 4 per 9. Sama saja ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya persamaan garis melalui titik 1,5 dengan gradien M2 4 per 9. Kan gradiennya sama, berarti yang dipakai adalah M2 adalah, kita masukkan rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Berarti Y1-nya 5, berarti kurang 5 sama dengan 4 per 9 dikali X min 1. 9-nya kita kali ke kiri. 9Y min 4 per 5 sama dengan 4x min 4. Maka saya pindahin x-nya, 9y min 4x, 45-nya jadi positif, 45 kurang 4. Sehingga diperoleh min 4x tambah 9y sama dengan 41. Materi persyaratan terakhirnya yaitu sama, garisnya masih ada seperti ini. Yang ditanya apa? Tentukan persamaan garis N dari grafik di atas, katanya. Nah, di sini ada lambang siku. Berarti ini adalah tegak lurus. Ya, perhatikan. Kalau ada gambar lambang sikunya, dia adalah tegak lurus. Sekalipun kalau kelihatan di gambar tidak terlalu tegak lurus gitu ya. Yang penting ada lambang seperti ini. Yang warna merah, dia adalah tegak lurus. Nah, jadi penjelasan yang pertama adalah persamaan garis N tegak lurus garis M. Nah, garis M itu yang mana? Yang ini. Saya namain jadi garis M ya.
saya namain ini jadi garis M, maka garis M ini sudah ada di slide sebelumnya. Kita bisa mencarinya dengan melalui titik min 2,2 dan 7,6 adalah min 4X tambah 9Y sama dengan 26. Nah, syarat tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kemudian kita cari M-nya, min koefisien X per koefisien Y, min 4 per 9 sama per 9. Maka M2, nah, biar nggak mengkali itu gampang aja. Ini kan 4 per 9 positif, dari sini negatif di M2-nya. Kalau di sini negatif, sini positif. Kemudian tinggal kamu balik pecahannya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, gitu istilahnya ya. Berarti kan ini min 9 per 4. Kalaupun kamu kali ini hasilnya jadi min 1, gitu loh. 4 kali 9, 36, 9 kali 4, 36, min. Berarti min 36 per 36 sama dengan min 1 kan. Nah, jadi cepatnya itu kalau tandanya yang di sini positif jadi negatif, kalau di sini negatif jadi positif. Kemudian pecahnya kamu balik aja. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Maka persamaan garis melalui titik 1,5 dengan gradien M2 min 9 per 4 adalah, nah tetap menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y min 5, X karena Y-nya 5, Y1-nya, M-nya min 9 per 4, X1-nya 1, berarti X min 1. 4 kita kali ke kiri, berarti 4Y min 20, sama dengan min 9X plus 9. Kita pindahin X-nya, 4Y tambah 9X sama dengan 9 tambah 20. Min 20 pindah jadi 20. Sehingga diperoleh 4Y tambah 9X sama dengan 29. Atau saya balik aja, 9X tambah 4Y sama dengan 29. Nah, itulah materi prasyarat untuk menentukan sistem pertidaksamaan daripada daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita masuk ke materi utamanya. Nah, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian di atas. Nah, di sini ada daerah penyelesaiannya, berarti daerah yang diarsir ya. Sumbu X, sumbu Y, berarti 4 min 6, 8, 4. Berarti ini masih yang pertama, melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bahas penyelesaiannya. DHP itu dibatasi oleh garis-garis mana saja? Nah, yang pertama adalah, ini saya buat namanya garis G1. Saya merahin biar beda ya. Garis G1 melalui titik 4,0 dan 0,8. Berarti kan saya putar aja. 8X tambah 4Y sama dengan 8 kali 4. 8X tambah 4Y sama dengan 32. Nah, DHP-nya di mana? Kalau ini garisnya, arsira yang diarsir ini di atas apa di bawah? Nah, di bawah garis. Kalau di bawah garis berarti kan Y-nya positif di bawah garis. Lebih besar apa lebih kecil? Nah, berarti dia adalah lebih ke kecil. 8X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 32. Maka 2X tambah Y sama-sama dibagi 4, saya sederhanain. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. 30 bagi 4, 8. Sehingga garis 1 itu adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Kemudian yang satunya lagi adalah garis G2. Saya misalkan G2 itu melalui titik min 6,0 dan 0,4. Putar lagi. 4X min 6Y sama dengan 4 kali min 6. 4X min 6Y sama dengan min 24. DHP-nya di mana? Nah, lihat di ini garisnya. Arsirannya di bawah apa di atas? Di bawah. Berarti DHP-nya di bawah garis. Lihat, Y-nya negatif. DHP di bawah. Berarti harus lebih besar. Sehingga 4X min 6Y lebih besar sama dengan min 24. Kita sederhanain sama-sama dibagi 2. 4X bagi 2, 2X. Min 6Y bagi 2, min 3Y. Min 24 bagi 2, min 12. Nah, masih ada lagi nggak? Masih, itu belum kekurung semuanya. Kita lihat lagi. Ada namanya nih, di sumbu Y. Garis 3 saya buat. Garis G3 pada sumbu Y. Garis sumbu Y itu apa? Sumbu Y itu kan garis X sama dengan 0. Arsirannya ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Membesar apa mengecil? 1, 2, 3, 4. Berarti dia membesar kan? Maka DHP ada di kanan sumbu Y sehingga X lebih besar sama dengan 0. Nah, terus bagaimana yang satunya lagi? Nah, ini G4. Garis G4 itu pada sumbu X. Sumbu X itu garis apa? Garis Y sama dengan 0. Nah, DHP-nya di mana? Di atas apa di bawah? Ini sumbu X. Sumbu X-nya, arsirannya di atasnya. Berarti dia adalah, apa namanya, di atas sumbu X lebih besar daripada 0. Nah, lihat arsirannya. Arsirannya
Udah merah semua belum pojoknya? Sudah. Kalau misalnya masih ada yang belum merah, berarti masih ada garisnya lagi. Ini sudah habis. Berarti arsirannya ini sudah ketutup semua pojoknya, pinggir-pinggirannya. Maka kita susun aja sistem pertidaksamannya. Mulai dari yang atas tadi. 2x tambah y lebih kecil 8. Ambil dari sini. Kemudian 2x titik koma ya. 2x min 3y lebih besar sama dengan min 12. Titik koma lagi. X lebih besar 0. Y lebih besar 0. Nah, contoh berikutnya ini ada gambarnya. Garis G1 sejajar dengan G2. Tentukan sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian tersebut. Nah, di sini udah buat nama garisnya G1 sama G2, tapi yang lain belum dibuat nama garis ya. Oke, kita coba dengan penyelesaiannya bagaimana. DAP dibatasi oleh garis. Yang pertama garis G1. Udah jelas dia buat namanya garis G1. Melalui titik 8,0 dan 0,8. 8,0 itu kan berarti kita putar aja. 8x tambah 8y sama dengan 8 kali 8. Berarti kan 8x tambah 8y sama dengan 64. Nah, lihat dulu DHP-nya di mana. Arsirannya itu kan ada di bawah garis. Kalau DHP-nya di bawah garis, y-nya positif berarti lebih kecil. 8x tambah 8y lebih kecil 64. Saya sederhanakan sama-sama dibagi 8. X tambah y lebih kecil sama dengan 8. Bagaimana dengan posisi garis G2? Garis G2 itu kan katanya sejajar dengan G1, tapi melalui titik 0,4. Nah, jadi kita cari dulu koefisiennya, M-nya, gradiennya. M1 sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Kita pakai dari sini. X-nya 1, Y-nya 1. Min 1 per 1 jadi min 1. Karena sejajar berarti M2-nya juga min 1. Nah, kita pakai persamaan garis. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, Y1-nya kan 1. Y1-nya kan 4, X1-nya 0, M-nya min 1. Kita masukin lah Y min 4 sama dengan min 1 kali X min 0. Sehingga Y min 4 sama dengan min 1 kali X kan min X. Min 1 kali 0, 0. Berarti nggak perlu ditulis lagi. Nah, kita susun dia persamaannya. Y tambah X sama dengan 4. X-nya pindah, 4-nya pindah. Saya susun X-nya duluan. X tambah Y sama dengan 4. Arsirannya di mana? Arsirannya ada di atas garis. Di atas garis itu berarti dia adalah uh, lebih besar karena Y-nya positif. X tambah Y lebih besar 4. Nah, saya persingkat karena di sini penyelesaiannya sudah nggak muat. Jadi ini saya hapus. Nanti kita sudah dapat G1-nya adalah X tambah Y lebih kecil 8. X tambah Y lebih besar 4. Saya hapus ya. Nah, G1 sudah kita dapat tadi X tambah Y lebih besar sama dengan 8. X tambah Y lebih besar sama dengan 4 untuk garis G2. Nah, sekarang kita cari garis-garis yang belum merah di sini. Berarti ada di sini memotong di X sama dengan 2, itu saya buat G3. Kemudian ada memotong di X sama dengan 6, ada G4. Nah, G3 pada garis X sama dengan 2, ya betul ya. Terus G4 pada X sama dengan 6. Arsirannya di mana? Ada di antaranya, di tengah-tengahnya, di antara G3 dan G4. Nah, berarti penulisannya kalau di antara bagaimana? Nah, ini X ada di antara 2 dan 6. Lebih kecil dari 2. Lebih besar dari 2, lebih kecil dari 6. Nah, itu dia. Masih ada nggak? Di sini kan udah merah semua. Belum, ini belum itu, belum merah semua titik apa garis pinggirnya. Berarti ini saya garis 5 saya buat. G5, G5 itu pada garis Y sama dengan 1. Arsirannya ke atas apa ke bawah? Arsirannya adalah di atas garis G5. Maka lebih besar ya. Berarti Y lebih besar daripada 1. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya tinggal kita susun dari G1, G2, 3, 4, 5. Maka G1-nya tadi X tambah Y lebih kecil 8. X tambah Y lebih besar 4. Kemudian X ada di antara 2 dan 6. Kemudian Y lebih besar daripada 1. Bagaimana Pak kalau misalnya saya duluan X tambah Y lebih besar 4. X tambah Y di belakang? Nggak masalah. Untuk susunan nggak masalah. Asal semua garisnya ini ada. Kalau yang hilang baru salah. Kalau susunannya yang ini di depan, yang ini di belakang, nggak masalah ya. Oke, kita lanjut.
Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian di atas. Nah, ada garis. Coba lihat yang warna merah di sini. Lambang apa? Ya, tegak lurus. Berarti nanti garis ini tegak lurus dengan ini. Ya, garis yang ini yang mana? Melalui titik berapa? 0,0 dan 5,4. Jadi harus jeli ngelihat garis ya. Nah, yang diarsir itu di mana aja? Maka untuk penyelesaiannya di HP-nya itu dibatasi oleh garis-garis apa aja? Yang pertama, ya ini saya namain G1. G1-nya melalui titik 0,0 dan 5,4. Kita cari M-nya dulu. Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Berarti kan 4 kurang 0, 5 kurang 0. Sama dengan 4 per 5. Maka kita menggunakan persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya 0, X1-nya 0. Berarti 5-nya kita kali ke sini. 5Y sama dengan 4X. Atau 4X min 5Y sama dengan 0. 5Y-nya pindah. Jadi negatif ya. Sama dengan 0. Nah, lihat. Arsirannya di mana? DHP-nya itu di bawah garis. Di bawah garis berarti kan lihat Y-nya negatif. Berarti lebih besar. 4X min 5Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di situ ada garis G2 tegak lurus G1 melalui titik 1,3. Nah, kita cari gradiennya yang tadi. Gradiennya itu 4 per 5. Kita ambil aja dari sini. Udah pasti dia gradiennya 4 per 5. Jadi nggak perlu kita cari lagi kan. Nah, di sini sudah ada 4 per 5. Berarti M1 4 per 5. Karena tegak lurus, tadi gimana? Kalau positif di sini menjadi negatif. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Gitu. Berarti min 5 per 4. Nah, kita masukkan ke rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y min 3 sama dengan min 5 per 4 X kurang 1. Y1-nya kita ambil dari sini, dari 3. X1-nya kita ambil dari sini, dari 1. 4-nya kita kali ke kiri. 4Y min 12. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali min 1 plus 5. Jadi 4Y tambah 5X sama dengan 5 tambah 12. 4Y tambah 5X sama dengan 17. Atau 5X, saya duluan X-nya, 5X tambah 4Y sama dengan 17. DHP-nya di mana? Di atas apa di bawah di sini? Ini garisnya, ini arsirannya, berarti di atas ya. DHP di atas garis, berarti Y-nya positif di atas garis, berarti dia adalah lebih besar. Nah, udah selesai belum? Belum, ini belum merah, pojok yang di sini belum merah. Kalau pojok ini nggak ada karena dia ini cuma kotaknya aja ya. Berarti ini aja pojok yang ini. Berarti nanti hasilnya bisa sampai ke sini kalau garisnya dilanjutin ya. Nah, jadi ini saya persingkat. G1-nya menjadi 4X min 5 per 2. 4X min 5Y lebih besar sama dengan 0. G2-nya menjadi 5X tambah 4Y lebih besar sama dengan 17. Caranya ini saya hapus dulu biar muat lagi. Nah, ini dia. Kemudian kita cari garis yang satunya lagi. Ini G3. Nah, G3. G3 itu posisinya di mana? Pada sumbu X. Sumbu X itu garis apa? Garis Y sama dengan 0. Arsirannya di mana? Di atas garisnya. Kalau di atas garis lebih besar apa lebih kecilnya? Lebih besar. Berarti dia Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah semuanya. Jadi sistem pertidaksamaannya tinggal kita susun. Sistem pertidaksamaannya adalah 4X min 5Y lebih besar sama dengan 0, titik koma, 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan 17, kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Oke, cukup sekian untuk pembahasan daripada menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Ya, untuk contoh-contoh lainnya bisa dilihat di modul PDF yang saya berikan. Untuk pertemuan minggu depan, kita membahas tentang nilai optimum fungsinya, nilai maksimum atau nilai minimum. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.